Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Fareza dari TF4601 dengan NIM 1104220021. Ini merupakan tugas pengganti kuliah Senin 11 Maret 2024. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas pengganti kuliah Senin 11 Maret ini, yang mana ada 4 soal yang telah diberikan. Baik, mulai dari soal nomor satu. Untuk soal nomor satu, yaitu jelaskan jenis ikatan kimia pada glukosa dan berapa elektron yang terlibat pada masing-masing ikatan. Nah, bisa kita lihat nih pada gambar di samping. Ikatan kimia pada glukosa adalah ikatan rangkap satu dan 2. Nah, ada nih yang O sama H. Nah, yang O ini kan rangkap 2 sama C. Nah, yang C sama H ini juga adalah rangkap satu. Dan ya, seterusnya kita bisa mengetahui terdapat rangkap satu dan ada rangkap duanya. Nah, ikatannya juga adalah ikatan kovalen, yaitu adalah antara unsur non-logam dengan non-logam. Dan karakteristik dari ikatan kovalen sendiri yaitu adalah saling meminjam atau menggunakan elektron bersama-sama. Nah, glukosa adalah senyawa organik dengan rumus molekul C6H12O6. Senyawa ini merupakan karbohidrat heksosa yang memiliki struktur rantai terbuka dan cincin. Nah, ikatannya itu seperti C dengan C rangkap 1 C, yaitu ada 2 elektron, ikatan C rangkap 1 dengan H 1 elektron, ikatan C rangkap 1 dengan O ada 1 elektron, dan ikatan C dan ikatan O dengan H rangkap 1 adalah 1 elektron, dan terakhir ikatan C rangkap 2 dengan O adalah 2 elektron. Baik, untuk soal kedua, jelaskan struktur kristal MgO. Carilah informasi tentang massa dan jari-jari Mg maupun O. Jelaskan perhitungan atomic vacuum fraction atau APF dan densitas atau massa jenis dari MgO. Untuk struktur kristalnya itu kan kita bisa lihat dari gambar di sebelah kiri bahwa MgO ini adalah berbentuk kubik ya strukturnya. Maka kalau kubik seperti gambar samping, itu merupakan APF-nya dengan bentuk struktur VCC, FCC. Maka nilai APF dengan struktur FCC adalah 0,74. Langsung tahu kita. Kemudian kita mencari informasi tentang massa dan jari-jari Mg dan O, yaitu diketahui bahwasannya Mg memiliki massa 24,31 gram per mol dan O oksigen memiliki massa 16 gram per mol. Dan jari-jari dari magnesium juga adalah 0,160 nanometer dan pada oksigen adalah 0,070 nanometer. Nah, langsung saja kita mencari memasukkan rumus massa jenis atau MgO. Massa jenis MgO yaitu adalah massa atom total di sel unit per volume sel unit. Nah, kita cari dulu massa sel unitnya, yang mana itu adalah 4. 4 ini adalah merupakan total atom dari FCC. Nah, kita kali saja, 4 dikali 24,31 yaitu adalah massa dari magnesium ditambah 4 dikali 16 yaitu adalah massa dari oksigen per 6,022 dikali 10 pangkat 23 yang merupakan adalah konstanta atau nilai dari Avogadro. Kemudian kita dapatkan hasil 2,67752 dikali 10 pangkat min 25 kg. Kemudian langsung saja kita masukkan ke persamaan atau rumus dari massa jenis, massa sel unit per volume sel unit sama dengan 2,67752 dikali 10 pangkat min 25 per 97336 dikali 10 pangkat min 29 yang merupakan adalah jari-jari pada Mg dan O totalnya. Maka kita dapatkan adalah 0,27508 kg per meter kubik. Lalu pada soal nomor 3, jelaskan cara menghitung jumlah vakansi atau kekosongan pada suatu bahan jika jumlah atom pada bahan tersebut adalah 10 pangkat 20 per meter kubik. Energi untuk pembentukan kekosongan diketahui adalah 0,8617 elektron valensi dan bahan tersebut dipanaskan hingga 1000 Kelvin. Nah,
Jadi kita mengetahui bahwasannya rumus untuk mencari jumlah vakansi adalah N, yaitu adalah jumlah onsite dikali dengan eksponen dari min QV atau energi yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah vakansi per konstanta Boltzmann per temperatur absolut dalam Kelvin. Nah, cara menghitung vakansi, langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu N sama dengan 10 pangkat 20 per meter kubik, QV-nya adalah 0,8617 elektrovalensi, K-nya adalah 8,617 kali 10 pangkat min 5 elektrovalensi per Kelvin, T-nya juga adalah 1000 Kelvin. Kita masukkan saja, lalu kita dapatkan hasil adalah 4,539 kali 10 pangkat 15. Lanjut pada soal nomor 4, diketahui pada suatu eksperimen struktur kristal, puncak difraksi order 1 bidang 100 teramati pada sudut 30 derajat. Jika eksperimen menggunakan X-ray dengan panjang gelombang 1,5 Armstrong, berapa panjang kisi kristal tersebut? Nah, untuk mencari kisi kristal data eksperimen sinar X, maka kita memakai hukum Bragg. Nah, uh, sini diketahui rumusnya adalah 2 dikali D atau jarak antar bidang kristal dikali sin theta atau sudut difraksinya sama dengan N per difraksi dikali dengan panjang gelombang sinar X. Diketahui bahwa sudut difraksinya adalah 30 derajat atau sama dengan jika sin 30 derajat adalah sama dengan 0,5. Dan diketahui bahwasannya order difraksi adalah 1 dan lambda atau panjang gelombang sinar X adalah 1,5 Armstrong. Maka kita masukkan saja dalam persamaan, yaitu 2D dikali sin 30 derajat sama dengan 1 dikali 1,5 Armstrong, yaitu D sama dengan 1 dikali 1,5 per 2 dikali 0,5, yang menghasilkan jarak antar bidang kristalnya itu adalah 1,5 Armstrong. Saya rasa cukup. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.